mempresentasikan tugas kami yang berjudul fungsi limit trigonometri. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fatwa. Yang kedua, nama saya Rahmadania. Yang ketiga, nama saya Widyawati. Yang keempat, nama saya Nursia. Yang kelima, nama saya Syawaludin. Saya akan mempresentasikan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri mempunyai definisi, yaitu sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi. Trigonometri tak tentu merupakan limit yang ketika disubstitusikan akan bernilai nol. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menentukan berbagai nilai fungsi trigonometri. Sedangkan limit trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah-istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, secan atau sec, kosekan atau CSC, dan kotangen atau CTG. Pada saat menentukan nilai dari suatu limitnya, beberapa cara atau metode yang sering dipakai adalah substitusi, pemfaktoran, turunan, dan kali sekawan. Lanjut yang tadi teman saya jelaskan, dari dalam trigonometri terdapat beberapa rumus yang terbentuk di bawah ini. Nah, yang pertama rumus kebalikan. Sin A sama dengan 1 per CSC. Kedua, cos A sama dengan 1 SEC A. Yang ketiga, tan A sama dengan A1 per COT A sama dengan sin A per cos A. Yang kedua, rumus identitas. Yang pertama, sin 2A ditambah cos 2A sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah cos 2A sama dengan CSC 2A. Yang ketiga, 1 ditambah tan 2A sama dengan SEC 2A. Lanjut yang ketiga tadi, jumlah dan selisih trigonometri. Yang pertama, sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Yang kedua, sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Yang ketiga, cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Yang keempat, cos A dikurang B, cos A cos B ditambah sin A dan sin B. Yang keempat, rumus perkalian. Yang pertama, 2 cos A cos B sama dengan COB ditambah A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Yang kedua, 2 cos A sin B sama dengan A tambah B dikurang sin A kurang B. Yang kedua, 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Yang keempat, negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Yang kelima, sudut dalam rangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin cos A. Yang kedua, cos A sama dengan 1 kurang 2 sin 2A sama dengan cos 2A dikurang sin 2A. Adapun yang ketiga, yang terakhir, tan 2A. Tan 2A ditambah tan B per 1 kurang tan A tambah tan B. Contohnya seperti cos X min sin X, sec 2X min SCS 2X, sec X tan X min CSCX cot X. Keenam jenis rumus di atas merupakan hal yang mendasar dari materi trigonometri karena hampir setiap soal yang menyangkut geometri pasti menggunakan rumus-rumus tersebut. Sama hanya dengan limit trigonometri, limit fungsi trigonometri nilai paling dekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri. Dalam perhitungannya, terdapat 2 teorema yang menjadi dasar limit fungsi trigonometri. Contohnya yaitu teorema 1 hanya berlaku pada saat X mendekati 0. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X diper X sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, tan X diper X sama dengan limit X
mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0, sin AX di per BX sama dengan limit X mendekati 0, AX di per sin BX sama dengan A per B. Yang keempat, limit X mendekati 0, tan AX di per BX sama dengan limit X mendekati 0, AX di per tan BX sama dengan A di per B. Yang kelima, limit X mendekati 0, sin AX di per sin BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX di per tan BX sama dengan A di per B. Yang keenam, limit X mendekati 0, sin AX di per tan AX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX di per sin BX sama dengan A di per B. Yang ketujuh, limit X mendekati 0, sin AX tambah tan BX di per CX kurang sin DX sama dengan A tambah B di per C kurang D. Yang kedelapan, limit X mendekati 0, 1 kurang cos X di per X sama dengan 0. Teorema hanya berlaku pada saat X mendekati C. A, C, E, R. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin C. Yang kedua, limit X mendekati 0, cos X sama dengan cos C. Yang ketiga, limit X mendekati C, tan X sama dengan tan C. Limit X mendekati C, CSC X sama dengan CSC C. Yang keempat, limit X mendekati C, cot X sama dengan cot C. Oke, menggunakan dua teorema yang disampaikan oleh teman saya tadi, kita dapat menilai dari sebuah limit trigonometri dengan lebih mudah. Dalam sebuah limit trigonometri pula, biasanya menggunakan sudut istimewa yang nilainya rumit. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, agar lebih mudah memahami sudut istimewa. Itulah materi kami dari kelompok 8 tentang fungsi limit trigonometri. Nah, mungkin ini aja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.